Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Israel Saina Dewi dari kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai tata laksana dari penyakit malaria. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu penyakit malaria, ada beberapa topik yang akan kita bahas. Yang pertama ada definisi dan epidemiologi dari penyakit malaria, kemudian ada etiologi dan penularan, kemudian ada gejala dan tanda, kemudian ada diagnosis, komplikasi, serta pengobatan dari penyakit malaria, kemudian ada program pemberantasan dan pencegahan dari penyakit malaria. Yang pertama, definisi dari penyakit malaria. Malaria itu sendiri berasal dari bahasa Italia yang terdiri atas kata mal yang artinya buruk, sedangkan dan kata area yang berarti udara. Berarti malaria itu adalah udara yang buruk. Dahulu banyak terdapat di daerah rawa-rawa yang mengeluarkan bau yang busuk. Nama lain dari penyakit malaria ini adalah demam Roma, demam rawa, demam tropik, demam pantai, demam Chagas, demam kura, dan paludisme. Malaria adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh parasit protozoa dari genus Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles. Sedangkan epidemiologi dari penyakit malaria, malaria ini merupakan penyakit endemis yang terdapat di daerah tropis, di sebagian daerah tropis dan subtropis di Afrika, Asia, serta Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Sedangkan pada tahun 2023, menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO melaporkan 247 juta kasus, naik dari 245 juta kasus pada tahun 2020 dan 619.000 kematian pada tahun 2020 akibat malaria. Dapat kita lihat pada grafik pada tabel berikut. Pada tahun 2022, penyakit malaria sebanyak 249 juta kasus. Berikut adalah peta penyebaran dari penyakit malaria pada tahun 2021. Sedangkan di Indonesia, menurut WHO terdapat 1.412 estimasi kematian akibat malaria pada tahun 2021 di Indonesia. Sedangkan per Desember 2022, 372 dari 514 kabupaten Indonesia telah dinyatakan bebas malaria. Data dari Kemenkes menunjukkan ada 415.000 kasus malaria di Indonesia pada tahun 2022, yang data tersebut melonjak 36,29% pada tahun tersebut. Ada 3 komponen epidemiologi dari malaria. Yang pertama ada agen malaria, yaitu parasit Plasmodium. Yang kedua ada host malaria, ada 2 jenis host. Yang pertama manusia sebagai host intermediate atau sementara, dan yang kedua ada nyamuk sebagai host definitif atau tetap. Yang ketiga ada komponen lingkungan. Selanjutnya ada etiologi dan penularan dari penyakit malaria. Ada 5 spesies Plasmodium yang dapat menyebabkan malaria. Yang pertama ada Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium oval, Plasmodium malariae, dan Plasmodium knowlesi. Untuk penularannya secara alamiah melalui infeksi terjadi ketika paparan gigitan nyamuk Anopheles betina yang infektif. Kemudian ada penularan yang bukan alamiah, yaitu malaria bawaan. Malaria pada bayi yang baru lahir disebabkan oleh ibunya yang menderita malaria melalui plasenta dan tali pusat. Yang kedua, penularan secara mekanik terjadi melalui transfusi darah atau jarum suntik. Yang berikut siklus hidup dari virus Plasmodium, dari parasit Plasmodium. Setelah digigit nyamuk yang terdapat parasit malaria, parasit tersebut masuk ke dalam tubuh manusia yang akan menetap pada organ hati sebelum siap menyerang sel darah merah manusia. Berikut ada tanda dan gejala dari penyakit malaria. Gejalanya demam selama 7 hari hingga 2 minggu sesudah gigitan nyamuk yang infektif. Menampakkan gejala awal seperti sakit kepala, demam dan lemas, menggigil, muntah-muntah, serta berkeringat. Sedangkan menurut Harjanto tahun 2010, gejala klasik malaria yang umum terdiri atas 3 stadium. Yang pertama ada periode dingin, yaitu menggigil mulai dari 15 menit sampai 1 jam. Kemudian ada periode panas, yaitu suhu badan lebih dari 40 derajat Celcius sampai 2 jam. Dan yang ketiga ada periode berkeringat.
Sedangkan untuk gejala malaria yang hebat ada gangguan kesadaran, kejang, panas tinggi, hingga gangguan kesadaran, mata kuning dan tubuh kuning, perdarahan di hidung, jumlah kencing yang kurang atau oliguri, warna air kencing yang seperti air teh, kemudian kelemahan umum seperti nafas pendek atau tersenggang. Sedangkan untuk diagnosis dari penyakit malaria, malaria pasti apabila ditemukan parasit malaria di dalam darah, kemudian melalui anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik, yaitu demamnya lebih dari 40 derajat Celcius, kemudian konjungtiva dan telapak tangan pucat, pembesaran limfa, pembesaran hati. Selanjutnya untuk pemeriksaan laboratorium dengan pemeriksaan menggunakan mikroskop, pemeriksaan kuantitatif, dan kemudian menggunakan rapid test, dan pemeriksaan dengan PCR. Dan ada pemeriksaan penunjang seperti pengukuran Hb dan hematokrit, penghitungan jumlah leukosit dan trombosit, dan pengukuran kimia darah lainnya seperti gula darah, serum bilirubiin, dan lain-lain. Untuk komplikasi dari malaria seperti gagal ginjal, insufisiensi adrenal, kemudian ada shock, ada edema paru, koma, hingga kematian. Infeksi malaria selama kehamilan dapat menyebabkan beberapa komplikasi, diantaranya adalah abortus, kemudian persalinan prematur, kemudian berat badan lahir rendah, infeksi malaria kongenital, dan kematian perinatal. Ada beberapa pengobatan yang dapat diberikan pada penyakit malaria ini, yaitu yang pertama dengan perubahan jalan, kemudian ada persiapan rujukan, dan medikamentosa menggunakan pengobatan kimia lainnya. Berikut ada beberapa medikamentosa dari penyakit malaria. Sedangkan untuk program pemerintahan penyakit malaria di Indonesia menurut menurut Permenkes tahun nomor 239 tahun 2009, tujuannya agar terwujudnya masyarakat hidup sehat yang terbebas dari penularan malaria pada tahun 2030. Ada beberapa strategi spesifik dari program malaria guna percepatan eliminasi malaria. Yang pertama ada program akselerasi, yaitu program strategi yang dilakukan secara menyeluruh di wilayah endemis tinggi malaria seperti Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan NTT. Kemudian ada intensifikasi, yaitu upaya pengendalian penyakit malaria di luar timur Indonesia, dan eliminasi yang dilakukan pada daerah endemis rendah. Ada beberapa pencegahan yang dapat dilakukan. Yang pertama, edukasi dan promosi kesehatan pada masyarakat dan pasien, vaksinasi, kemudian pengendalian faktor nyamuk dewasa, dan menggunakan kemoprofilaksis sebelum berpergian ke daerah endemis malaria menggunakan doxycycline. Kemudian juga dapat menggunakan tidur saat menggunakan kelambu untuk tidur, kemudian menggunakan obat anti nyamuk, memasang kawat kasar, kemudian jauhkan kandang ternak dari rumah dan menebarkan ikan pemakan jentik. Kemudian membersihkan lingkungan, selokan, menimbun genangan dan sarang nyamuk, dan menggunakan pakaian lengan panjang saat keluar rumah. Baik, mungkin sekian penjelasan mengenai tata laksana dari penyakit malaria. Semoga teman-teman semua bisa memahami. Saya Israel Dewi mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.